Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh rahmat ini Allah memberikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bersahadat di majlis Darul Mustafa. Semata kehadiran kita mengharapkan kerabat kepada Allah dan kalau syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, karena posisi saya diibaratkan kalau di batu toharah itu hanya debu aja kayak, bukannya nggak diperlukan kalau airnya nggak ada ya mau nggak mau. Tapi tidak boleh jelma batal lagi tayamum. Tapi kalau lagi tayamum gitu, lagi tayamum atau sudah tayamum hujan turun, tayamum gitu batal. Artinya kalau kita lagi ngajar begini, ada guru tetap datang, kita harus berhenti. Nah di sini saya ingin bahas yang bersangkutan beberapa waktu ke depan, masalah kita besar wazabayah, masalah korban. Yang penting masalah korban. Yang pertama, perbedaan korban sama akikah itu tipis. Kedua-duanya asalnya sunnah muakkadah. Mau akikah, mau korban, itu hukum dasarnya sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan muakkadah dengan isim masdar? Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya dua sunnah. Makanya ada akkadah, penekanan. Seperti siwak. Nabi nggak pernah ninggalin siwak. Ya. Saya kadang-kadang ngantongin siwak kan, suka malu. Tapi karena kan kita hidup di negara yang berbeda, betul bang? Nah, kalau di Timur Tengah, ya kan, udah gitu di siwak saya umpetin. Pas saya lagi buka-buka tas apa ada siwak gede nih, apa kan gede-gede siwak? Oh iya. Soalnya kan tahu, kalau pakai siwak 3 digantung, untuk tidur beda, untuk wudhu beda, untuk sholat beda, apa tuh siwak 3? Jadi kalau mau kemana-mana harus ada tuh siwak 3. Ya. Kita ngantungin satu aja malu udah kemana. Ya. Tapi itulah kata Musalim Syatiri, tanda akhir zaman kita ngantongin yang sunnah malu, yang makruh kagak malu. Orang ngantongin rokok malu ya. Padahal siwak sunnah dipakai ini nih. Ini sunnah sholat. Ini sunnah. Dengar aja. Jangan ada yang begitu. Pokoknya di nomornya lagi ya. Ya. Insyaallah. Tapi yang buat kita kadang-kadang ini ya kantongin aja banyak yang nanya. Kita waktu mau ke Aceh di bandara, saya kantongin siwak. Depan saya ada orang Medan tuh, masa bahasa Batak aja, perempuan. Saya duduk, ada yang Saleh, siwak sengaja depan dia saya gigitin aja pakai. Ngeliatin aja, di antara itu salah ngomong, orang ngapain gigitin ayu aja kan pikirannya. Nah ini Pak, siwak itu sunnah yang terakhir yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Habis itu Rasulullah tidak meninggalkan lagi sunnah siwak. Nggak ada sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang terakhir yang ditinggalkan oleh Rasulullah siwak. Makanya kata Nabi, laula an asyudda ala ummati
la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak membebani, tidak membuat berat umatku, maka akan aku wajibkan umatku pakai siwak setiap sholat. Tapi Nabi tahu ini bakal keberatan umatnya, nggak diwajibin sama Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita punya siwak, jangan malu-malu taruh di kantong. Ngerokok semangat terus, bangga lagi. Mahal rokoknya Samsung yang hitam lagi kok. Nah kemudian akikah sama korban hukum dasarnya sunnah muakkadah. Mana yang harus diutamakan, apa korban apa akikah? Itu kan pertanyaan. Ya, yang harus diutamakan adalah akikah. Kenapa? Karena akikah itu seumur hidup sekali. Seperti haji. Dalam kitab Zubat dikatakan Al-Imam Ibn Ruslan, Al-Hajju fardun wa ka'adaka umrah lam yajiba fi umri ghaira marrah. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat, beliau mengatakan apa? Haji itu hukumnya seumur hidup sekali. Lam yajiba, tidak wajib dalam seumur hidup dia kecuali sekali. Ini al-i'timad qaul Imam Syafi'i. Itu pegangan Imam Syafi'i. Kalau pegangan mazhab yang lain ada yang mengatakan per 15 tahun sekali. Kalau dia ada kemampuan lagi itu, kita karena Syafi'i kita hanya cukup seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali aja untuk yang daftar haji sekarang bisa 1 abad berangkat. Itu daftar sekarang nih, bisa dapat giliran 100 tahun ke depan baru berangkat. Doain deh biar sholat jadi menteri agama. Gak menutup kemungkinan. Soal yang mana nih? Soal sebelahnya menteri kesehatan. Rapi BPJS. Kemudian sunnah muakkadah, akikah itu untuk orang tua, bukan untuk anak, bukan untuk pribadinya. Selama anak itu belum balik. Tapi kalau korban itu melekat sama diri dia sunnah muakkadah. Kalau dia mampu. Nah, misalnya dia disunahkan di hari ke-7 kelahiran anak itu ada 3 dalam ilmu fikih. Ini babnya pun dibarengin. Atasnya wal halak wal akikah. Di hari ke-7 disunahkan namain anak kita, resmikan. Misalnya dia punya anak nih, udah rencana sama bini, sama orang tua, saya punya anak, saya mau namain. Nama cari yang cakep-cakep. Asmaul Husna ada 99. Ente tambahin aja Abdul depannya. Allah, Abdullah. Ar-Rahman, Abdurrahman. Ar-Rahim, Abdurrahim. Al-Latif, Abdul Latif. Al-Fattah, Abdul Fattah. Jadi nama jangan kita nyerempet-nyerempet ke bulan. Ini lahir bulan April, namanya di pril-prilin dah. Betul apa enggak? Udah gitu nama ngikutin nama olahragawan. Siapa nama anak? Ronaldo. Kalian cakep tuh anak beb. Jangan, nggak boleh. Antum satu nadu nabi asma'ikum kata Nabi. Kalian akan dibangkit di hari kiamat sesuai nama ente masing-masing. Nama ente Muhammad dibangkit di padang mahsyar. Dan mohon maaf ya, mohon maaf nih, dari nama orang bisa tahu nih bapaknya ngerti agama apa enggak. Makanya tuh kalau ulama kemana-mana nggak bakal kesasar. Saya dulu diajarin sama guru saya, Abi Umar. Kita tuh sering diutus dakwah di kampung-kampung di Timur Tengah, di Yaman. Bagaimana untuk membedakan orang kampung itu ngerti ilmu atau tidak? Kita ke masjid atau ke musola dia. 3 arah. Nah, lihat cara sholat mereka, itu ketahuan. Kalau cara sholat mereka, imamnya khususnya atau di shop depan yang memakai itu sunnah daripada sholat, berarti di kampung itu banyak ulamanya. Tapi kalau sekitarnya berarti itu kampung musolanya. Itu ilmu langkah awal. Nah akhirnya ya, hari ke-7 itu
namai. Udah itu sepakat sama istri itu. Kadang kan apalagi kalau anak pertama ya. Udah musyawarah tuh Abdurrahman. Abdurrahman gak tahu bini yang kedua udah lahir belum? Belum. Katanya Habib yang nyari. Habib Soleh, nggak bisa Habib Soleh dong. Habib dulu mestinya. Nah jadi misalnya, udah istri kita baru hamil 3 bulan, 4 bulan, itu udah rencana. Kan begitu biasanya. Istri musyawarah, namain anak siapa nih? Cari-cari di internet, nama yang bagus. Saya alhamdulillah, Allah Habib Anasadi. Saya alhamdulillah punya anak gak pernah mikirin nama. Kenapa? Karena setiap saya punya anak, saya telepon guru saya minta namain langsung. Ya, Habib Sadik. Habib Husain Fadal. Ya. Jadi nama itu yang pertama. Jadi hari ke-7 kita resmiin nama. Kemudian kita potong rambut. Rambut itu ditimbang. Kalau kita orang yang mampu 1 gram, rambut anak kita itu berapa gram? Oh 2 gram, berarti 2 gram emas. Kalau mampu. Kalau nggak mampu emas, perak. Bagaimana Beb? Itu sunahnya dibotak. Beb, saya sayang anak saya nih rambutnya rambut bawaan, cakep banget, tebal lagi. Tebal timbangannya gede loh. Rambutnya masih gede kalau tebal. Bagaimana? Saya nggak mau potong deh Beb. Gimana? Nggak apa-apa. Sunahnya potong sedikit, nggak usah dibotak, tapi diperkirakan. Kira-kira ini anak rambutnya berapa gram? Oh 2 gram misalnya. Ya udah. Seharga 2 gram emas berapa? Misalnya 500.000 1 juta. Berarti 1 juta itu beliin beras, bagi-bagi. Atau ini, jangan 1 juta bulat yang dikasih orang. Ntar ada orang yang ngeliatin anaknya lahir nih, ujung-ujung dia nungguin di rumah. Mana gramnya? Itu emas. Jangan, nggak boleh. Bukan berbentuk emas bulat begitu atau duit bulat, tapi dibeliin beras atau apa. Kemudian yang ketiga, kita akikah. Kalau mampu. Kata Nabi di dalam hadis, al-ghulamu murtahimun bi akikati hatta tuzbah. Seseorang itu terikat, tergadai ya di sisi Allah sampai dia memotong kambing untuk akikah daripada anaknya. Ini hadis berlaku bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak berlaku ini hadis. Bagi yang mampu. Nah, Beb, hari ke-7 saya nggak punya duit, susah, nggak usah akikah. Saya nggak namain, nggak potong rambut, nggak usah potong rambut. Tapi nama jangan ditunda. Nama jangan ditunda. Nah, anak udah 3 bulan dia mau keluar, ditanya orang, nah, anak namanya siapa? Belum ada namanya. Kalau anak nama belum ada namanya. Jadi kalau nama nggak boleh ditunda. Hari ke-7 itu sunnah. Langsung diresmikan nama. Oh kita nggak ada duit, panggil bini kita, orang tua kita, mertua kita, duduk. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Malam hari ini atau hari ini hari ke-7 saya resmikan dengan menyebut nama Allah, nama Rasulullah. Saya resmikan anak saya bernama Fulan bin Fulan. Selesai. Ya, yang lain bisa ditunda. Potong rambut bisa ditunda. Cuman biasanya tuh sampai anak itu di bawah usianya tuh 4-5 tahun. Kalau udah gede udah malu anak, ya kan? Nah kemudian kalau akikah yang pembahasan kita nih, beda akikah sama kurban. Kalau akikah itu melekat sunnah muakkadah sama orang tuanya sampai anak itu belum balik. Kalau kayak kita kan udah balik nih, ya kan? Saya tanya sama orang tua saya, nih Pak, dulu Muksin udah di akikah belum? Kata orang tua dari menunggu mau akikah dulu, susah dulu. Jadi belum akikah? Belum. Karena kita nanya orang tua belum di akikah, itu sunnah muakkadah hukumnya bukan lagi sama orang tua, tapi pindah ke pribadi kita. Jadi sunnah muakkadah. Nah itu udah pada akikah belum, hati-hati. Bukan itu sesuatu yang salah, bukan. Ente udah korban, tapi akikah belum, sah korbannya
nggak ada problem. Artinya ente mundurin akekah atau korban itu no problem. Cuman di sini kita bicara min jihatil afdhaliyah. Dari segi yang afdal yang mulia yang mana? Akekah dulu baru korban. Karena korban itu akekah cukup seumur hidup sekali. Kalau korban setiap tahun. Ya. Dan cara pembagian dagingnya beda. Kalau akekah potongannya sama korban beda. Nih, ulama fikih nih. Kalau kita ngaji fikih, kalau potongan daging korban, daging akekah itu nggak boleh langsung dicincang dagingnya. Harus dipotong di pergelangan yang gede-gede. Udah dipisahin, dipotong pergelangannya, udah pisah, ya baru ntar mau dicincang-cincang boleh. Kenapa kata Nabi? Disunahkan dipotong pergelangan-pergelangan aja, potongan besar, ya kan? Pas pergelangan itu, biar anak itu hatinya nggak kecil, biar anak itu nggak cemit. Gitu. Kalau dipotong-potong menyebabkan anak itu mentalnya kecil cemit. Coba saudara Rasulullah SAW. Kemudian kalau akekah, sunnah daging dibagiin, udah matang, bukannya mentah. Dan sunnah juga akekah itu, ya, masaknya itu diceburin kurma dagingnya, ganjil. Mau satu, kita nggak ada kurma, lupa kalau harusnya. Jadi mau satu tuh kurma mau ditaruh, mau tiga, asal jangan sekarang aja kurma yang ditaruh, bahaya. Nah itu masalah akekah. Jadi kalau anak itu sudah balik, akekah nggak jatuh lagi sama diri ente sunnah muakkadahnya, tapi pribadi masih mau. Kalau korban itu sunnah muakkadah melekat bagi yang mampu, artinya orang tua yang mampu, ya dia harus korbanin anak dia mampu, gitu. Nah kalau nggak mampu, ya nggak usah. Dia bisa mampu cuma satu nih, ya udah diri itu. Tahun ini istri itu, yang penting usahakan kalau kita mampu korban. Kemudian korban itu mampu. Yang pertama syaratnya mampu. Kalau kita sudah korban berarti kan kita mampu. Nah kalau kita mampu, daging itu sebaiknya kita berikan aja kepada orang yang lebih layak, yang lebih berat untuk makan daging itu. Bagaimana? Yang korban boleh gak makan dagingnya? Boleh. Selama korban itu bukan nazar. Tapi kalau korban itu nazar haram. Kita makan sedikit pun haram. Bagaimana misalnya? Ya Allah, kalau rumah saya laku nih, atau kalau kontrakan rumah saya ada yang sewa, atau kalau anak saya diterima kerja, atau kalau bla 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 bla, inti janji sama Allah, saya nazar ya Allah, saya akan korban tahun ini sapi. Berhasil, wajib tahun ini inti korban sapi, nggak boleh ditunda. Dari mana caranya? Kita harus ngutang. Kenapa? Karena waktu itu nazar dengan Allah itu sebutin tahun dan itu sebutin sapi lagi. Mesti jangan disebutin. Orang itu mau nazar ya Allah, kalau urusan saya berhasil nih, saya insya Allah nazar ya Allah mau korban. Udah gitu aja, nggak usah disebutin tahunnya kapan. Jadi nggak harus sapi, mau kambing, gitu. Asal jangan ayam aja lo korban. Nah kalau akekah ayam boleh. Akan bingung kan? Akekah ayam boleh. Bingung kan? Itu bukan mazhab Syafi'i. Ini yang tambahin ilmu ya. Cuman jangan intikan kata Musa akekah boleh ayam. Babak belur ntar. Bisa diprotes sama Ustaz. Mungkin bisa kamu. Ini tambahan ilmu. Akekah itu menurut Imam Malik ialah segala sesuatu yang meneteskan darah. Imam Malik. Jadi yang meneteskan darah itu bisa diakekah. Yang jago boleh dong, boleh. Bukan Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i tetap kambing. Laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ya Imran ya. Jadi kalau ada kita punya murid nih susah, tapi dia cinta banget sama Rasulullah. Dia sering ngaji. Ada Pak, ini saya ngalamin ya. Ada orang dia ngaji gak pernah tinggal, cuman memang susah, bukan orang dulu.
Kalau bab akikah tuh, sampai pas dia punya anak dia bilang, Beb, saya boleh gak mau minjem duit sama orang untuk akikah? Gak usah, nanti gak mampu jangan maksa. Tapi saya cinta banget sama Rasulullah. Saya mau pakai sunnah Rasulullah. Ya udah, aneh aja deh, diam-diam aja. Jangan undang jamaah musola jamaah masjid. Beli ayam jago 2 biji. Beli ayam jago, potong, niatin. Allah amal itu dia jamin kau ini kan udah kepak. Ya Allah, aku akikahkan binatang ini darimu untukmu kepadamu. Potong. Udah potong, ya. Inti masak, bagiin makan ke tetangga. Jangan udah akikahnya ayam undang jamaah masjid musola. Acara apa nih akikah kok kagak ada dagingnya ya Pak? Yang ngomong ada. Nah jadi itu, tapi ini tambah ilmu. Bagi yang susah boleh. Tapi kalau yang mampu kami. Nah Beb, saya dulu akikahnya ayam. Karena orang tua saya nggak mampu. Itu sekarang ada opsi, boleh kami. Jangan ya gugur itu, kalau yang mampu gugur akikah dulu. Tapi kalau selama nggak mampu apa? Nah kemudian korban tadi, dagingnya boleh dimakan, boleh selama bukan nazar. Kalau nazar haram dimakan. Nah, kemudian berapa banyak orang yang korban sunnah boleh diambil dagingnya? Itu dia boleh mengambil, tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya ada orang motong kambing korban. Saya korban nih kambing. Ustaz tolong ya, paha belakangnya saya minta 1. Gak apa-apa. Tapi kalau dia ngomong tolong saya minta paha depan dua-duanya, paha belakang dua-duanya bawa ke rumah. Lu motong sendiri aja. Ya motong ya. Motong sendiri semua. Masa semua itu diambil. Ya. Nah, jadi itu nggak boleh lebih dari 1/3. Kemudian yang afdolnya, yang bagusnya kita kasih aja, kita kasih. Ya, korban yang paling afdol adalah naga, onta, kemudian sapi atau kerbau untuk 7 orang, kemudian lagi sama kambing. Karena alhamdulillah saya sudah mengajukan ke 1 orang. Nanti juga saya mau bicara sama Habib Soleh juga, apakah mau korban atau tidak di Darul Musafa. Kalau mau korban di Darul Musafa, insya Allah udah ada sapi 1. Nanti kita jamaahnya aja. Kalau kita mau sepakat ada kurban, ya kita hidupin, kita makmurin, gak apa-apa. Untuk siapa itu korban nanti? Ya untuk jamaah-jamaah yang ngaji, kasih tetangga majelis. Itu nggak apa-apa, bagus. Tukang jagalnya udah ada. Haji Damanuri itu tukang jagal. Nah kemudian dikatakan mamaku telah ala zakati pada zakatu fi haqi wa nabati wa man telah ala zakati itu air wa butur alih. Ya, hewan yang bisa disembelih dengan cara normal, maka tempat potongannya dibuat yang harus kena saluran napas sama saluran makan. Kalau yang binatang itu normal, nggak ada problem, bisa ditarik, nggak kabur tuh binatang, nggak nyebur sumur, nggak lari, nggak ngamuk, normal. 2 yang harus putus, saluran makan, saluran napas. Jadi kalau ada orang motong binatang, saluran makan nggak putus, karena saluran makan itu dia lebih kecil. Kalau kerongkongan tuh saluran makan tuh gede, keras. Jadi kalau saluran makan putus, kerongkongan, saluran napas nggak putus, masih utuh, mati, jadi bangkit itu binatang. Hati-hati. Ini pernah kejadian begini, saya lihat dengan mata kepala saya. Makanya orang kalau mau motong itu harus belajar dulu teorinya. Saya alhamdulillah menjadi tukang potong sapi bukan kemauan saya, sudah 5 tahun. Enggak, kalau teori mah udah di luar kepala. Prakteknya bukan kemauan saya. Jadi saya di Cawang biasanya korban ada 5-4 sapi. Dulu akhirnya ada tukang potong Ustaz Abdul Mukti sudah almarhum. Saya lagi diri, Beb sini.
Habib ngajar kemana-mana, nih golok pegang, potong sini. Subhanallah, nggak ada rasa takut. Ya udah sebentar saya buka baju koko. Saya dikasih pegang golok. Itu golok umurnya ratusan tahun. Dikasih pegang itu golok. Udah, saya potong. Udah bagus Beb. Suruh potong lagi. Tahun berikutnya Beb potong lagi. Tahun ketiga Beb, saya tahun ketiga ini berangkat haji. Saya serahin sama Habib di Cawang, motong Habib yang potong. Yang biasa saya potong, Habib yang potong. Ustaz Abdul Mukti itu encingnya Ustaz Zainal di Cawang. Akhirnya udah, dia nggak ada, saya bingung, banyak banget Beb berbau sapi. Repot Beb Abdul, gimana? Kalau ada Beb Abdurrahman, ada Surah Abdurrahman, ya kan? Amal Abdurrahman disebutin kupingnya dia. Akhirnya udah Beb. Ane bismillah deh, ane potong. Subhanallah, dia pulang haji nggak lama, meninggal dia. Itu golok yang umurnya ratusan tahun dari Kong Haji Dahlan, terkenal orang di Jawa. Bahkan dari sebelum Haji Dahlan ada di situ. Itu golok, anaknya, bininya, mantunya datang ke rumah ngasih warisan di pusaka golok sebesar. Ini golok jadi kemana? Makanya saya terima itu golok, saya nggak berani kalau di mana-mana. Saya gunakan hanya untuk korbannya itu. Memang motong begitu beda Pak. Kalau golok udah ada rasanya beda. Itu kalau udah nempel sama korban, kayak ada tenaga yang ngebantuin, jalannya sendiri. Padahal saya punya pisau tajam-tajam. Di Saudi saya beli pisau cap garuk. Tapi terasa capek kalau pakai itu. Kayak golok. Nah jadi kalau korban itu normal, dua putusin, makan sama nafas. Tapi kalau nggak normal, ngamuk, lari dia, ngebur ke kali, ngebur ke sumur. Bagaimana ente? Ngebur ke sumur sapi, apa kambing? Posisi tengkurap tadi. Kalau celentang ya enggak, itu kurang. Kalau binatang yang tidak normal, nggak bisa disembelih secara normal, fazakatuhu haitsu qudiru alaih, maka tempat sembelihan dia di mana saja terserah, tapi cari titik kelemahannya. Di mana di musuh jauh dia mau tembak, cari yang kelemahannya. Atau dia mau panah, cari yang kelemahannya. Ente mau sampai, cari yang kelemahan dia. Begitu ente paranin, mati, halal. Walaupun darah nggak keluar. Karena kenapa? Ini binatang nggak bisa dipotong dengan cara normal. Tuh, agama selalu ngasih solusi, Pak. Jadi agama tuh mudah. Jadi solusi agama pasti ada. Jadi kalau orang berpegang dengan agama Islam, selalu ada solusi. Nggak mungkin nggak ada solusi. Ya kan? Udah istri yang pertama sakit ada solusinya dalam agama. Ya. Kemudian misalnya singkat-singkat aja dikit lagi motong itu ya, yang pertama ada 4 syaratnya. Saluran makan putus, kerongkongannya dia, tenggorokan, hitungannya begini Pak. Saya diajarin dulu di Gontor waktu saya masih belajar. Itu kalau kita mau motong binatang korban, di mana pas tenggorokan itu gampang. Taruh golok itu di belakang telinga tuh binatang korban. Terus kita turunin ke bawah. Oh berarti di sini. Taruh di belakang. Berarti di sini. Jadi kalau kita pakai golok, kita balik dulu tuh golok, taruh di leher, oh di sini, berarti sini. Atau ya 4 jari kita dengain dia, bengkek 4 jari, berarti di sini. Ukurannya sama aja. Enggak boleh, ya artinya kalau itu posisi yang terbaik. Karena kalau di tenggorokan itu 2 urat itu dekat, nggak jauh. Saluran nafas sama makan dekat. Tapi kalau ente ke atas dikit, itu yang makanya orang suka nggak kena. Karena saluran nafasnya di dalam ketutup sama tenggorokan itu, tulang, sama tulang tuh korban. Jadi susah mentok. Rahang.
atau di bawah, terlalu bawah, itu dalam tulangnya. Coba, makanya potong itu persyaratannya nggak harus Islam, ustadz, kiai. Persyaratan motong itu dia punya keahlian, kemampuan. Punya keahlian, punya kemampuan. Lebih bagus lagi punya keahlian itu, kemampuan itu adalah ustadz, kiai, itu lebih bagus. Bagaimana orang mabok kalau dimotong? Mabok atau gila nih orang gila motong deh. Mabok motong, emang dia bisa jago motong? Itu ulama katakan potongan orang gila dan orang mabok hukumnya makruh. Sah potongannya sah, tapi makruh. Artinya apa? Agama menekankan pemotongan yang sempurna itu yang tahu trik cara memotong yang benar. Nah kemudian bagaimana kalau ahli kitab? Yang dibilang ahli kitab itu apa? Ya, mereka itu adalah keturunan dari Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Itu ahli kitab, potongannya sah. Ya, tapi sudah tidak ada lagi di zaman kita yang bukan Islam ahli kitab. Ada di daerah Timur Tengah tempat tertentu. Ahli kitab itu ialah keturunan Nabi Isa dan Nabi Musa yang dia mempunyai nasabnya sambung menyambung kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Ini dibilang ahli kitab. Makanya para liberal, pemahaman liberal ini, dia bilang apa? Boleh kok perempuan muslimah nikah dengan ahli kitab orang laki. Ahli kitab yang bagaimana? Sekarang udah gak ada ahli kitab. Nggak ada ceritanya muslimah sah nikah dengan orang laki yang bukan agama Islam. Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dibilang ahli kitab. Bukan. Itu bukan ahli kitab. Kemudian yang gak sah potongannya, ya, Majusi, ya, orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah sapi, menyembah matahari, itu potongannya gak sah. Ya, mungkin itu saja. Yang masih banyak pembahasannya sebenarnya, tapi saya rasa cukup sampai situ. Adapun kalau mau korban, cari yang sehat ya, yang sehat ya, jangan yang picek. Al-aurah bayin aurah. Kalau piceknya bawahan itu nggak boleh. Jangan tuh. Kalau dia piceknya bukan bawaan nggak apa-apa. Jangan yang pincang, mingkring, kalau kita bilang mingkring. Pincang jangan. Kemudian jangan yang kalau pincang itu jelas, jangan yang sakit. Ya, atau jangan wal ajib ala tidak baru, atau yang gila. Bukan cuma anjing gila, ada juga binatang tuh sifat gilanya ada. Ada kerbau gila, onta gila, sapi gila, kambing gila. Itu penyakit. Kalau yang gila tuh nggak boleh, hindari. Kemudian waktu motongnya itu dari sholat habis Idul Adha sampai hari akhir tasyrik 3 hari itu. Kemudian wayutsiu al-hisiyu yang mohon maaf yang dikebiri, yang biji pelernya kagak ada. Binatang yang kebiri biji pelernya kagak ada. Boleh gak dipakai untuk korban? Boleh. Karena kenapa ulama katakan boleh? Karena biji kagak mengurangi daging. Biji kagak mengurangi daging. Yang nggak boleh itu, ya, kalau maksurul garam, tanduknya patah, boleh. Tanduk patah, tanduknya patah, boleh. Kalau patah. Yang nggak boleh, kalau tanduk itu copot dari pongkol, itu nggak boleh. Kalau copot dari pongkol tanduk, itu nggak boleh bagi korban. Kenapa? Karena copotan tanduk dari pongkol mengurangi daging, dia mengkeriut, nanti habis mengkeriut, itu mengurangi daging. Walaupun nggak seberapa, tapi agama melarang itu. Coba kita lihat begitu indahnya agama, betul-betul diajarkan untuk sempurna. Wajib. Begitu juga yang nggak ada kupingnya putus, itu nggak boleh. Bekas kupingnya nggak boleh. Beb
ada kupingnya tapi kecil. Nggak apa-apa mau kecil kayak mau pokok kalau normal kupingnya biar kecil boleh. Buntut, kalau buntutnya putus nggak boleh. Buntut biar kecil harus normal. Nah makanya orang panitia korban masjid musola harus tahu dia mau nerima korban. Jangan cuma masjid, maaf nih, masjid musola main gaya-gayaan banyak-banyakan. Masjid sana berapa? Wah, sapi 10, kambing 70. Muslim, dikit, banyak kan. Benar apa nggak terimanya? Kalau orang datang ngasih kambing, lihat sesuai syarat apa enggak? Ini kambing kecil, kayak anak kucing main terima aja. Lagi ini kan hukum, betul apa enggak? Makanya semua perlu belajar masalah al-dzikr betul. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau masalah tadi ente sempet, bagaimana itu? Ente di hutan atau di kebun yang burung itu sempet, ente niatin menyembelih yang seperti yang dipajarin, karena kan lihat itu sempet. Kalau yang ente sempet yang ente mau bunuh itu bisa ente makan, berguna untuk ente nggak apa-apa. Tapi jangan yang ente bunuh yang ente nggak makan. Burung prit kecil itu sampai mati nggak ente makan. Itu kan dosa jadinya begitu. Jangan, karena itu mengusir hawa juga. Sama terus dengan binatang itu. Nah kecuali ada burung terkukur, burung dara, cuman di hutan ya, liar ya. Jangan burung dara orang di tiang listrik sampai. Burung tiang listrik nih, ada halal nih, sampai jatuh. Digebukin sama tetangga, ada sawangannya lagi tuh burung itu. Jadi itu mah bukannya ini itu haram itu punya orang, nggak boleh ya. Nah kalau itu punya binatang buas, boleh nggak binatang buas saya didik? Saya suruh dia boleh dengan pasaran. Yang pertama, idastar salat ustur sila. Kalau kamu suruh dia kejar, dia lari langsung. Ente larang, dia berhenti. Fa'idha zujira injajara. Kalau itu suruh berhenti, dia berhenti. Kemudian yang ketiga, harus berulang-ulang syarat ini. Dan tidak boleh ada buruan yang dimakan. Misalnya, ente punya harimau, punya serigala, punya anjing, ente bawa ke hutan. Lihat, ada kelinci, ada manjangan, hus! Wah, udah binatang busuk. Kita biasanya ngeliat, begitu udah dekat kita lihat, mati dia. Halal. Dengan catatan nggak ada yang dimakan daripada hewan buruan itu. Tapi begitu kita lihat mati dia, ya udah mati, setengah habis lagi badannya, dimakan, itu haram. Kecuali kalau ente datang, ente lihat ada sebagian yang dimakan, tapi yang binatang masih hidup, ente buru-buru potong, itu halal. Yang udah dimakan itu dibuang, karena halalnya. Atau kalau ente pas dapat masih utuh manjangannya, masih hidup utuh, belum ada yang dimakan, tapi masih hidup, ada kesempatan potong, buru-buru makan. Kalau udah mati. Halal. Kalau udah mati. Halal kalau mati. Enggak, kalau enggak ada yang dimakan yang tadi syaratnya, misalnya biasanya kalau binatang yang terdidik tuh dia hanya mematikan aja mematikan, atau binatang tuh dikurung, dicegah sama dia, digonggong, jadi gak kemana-mana. Ntar yang punya binatang buasnya itu didatang dimarahin. Begitu dia digigit, ya masih ada hidup, nafas potong buru-buru. Tapi begitu kita sampai dia udah mati, tetap halal. Dengan catatan tadi, nggak ada yang dimakan bagian daripada hewan tersebut. Kalau ada bagian yang dimakan, dia mati, itu haram. Tapi kalau masih hidup, udah dimakan sebagian tapi hidup, ente potong, menjadi halal karena pemotongan ente tadi, bukan karena yang dimakan. Nah kemudian wakulu juz'in, ya maktu'un min asliya orang mayyit. Setiap sesuatu yang terpisah dari asalnya dibangkit. Bagaimana? Kerbau, kambing, sapi main di rel kereta atau di pinggir jalan,
ketumpuk sama kereta kegerbuk atau ini satu sama mudus patah kakinya satu bisa, kakinya bisa, gerbuk masih hidup, apa? Potong. Yang ini halal, yang terpisah haram. Jelas kan? Itu hukum. Nah jadi kalau kita mempelajari hukum itu harus betul-betul. Nah ini sengaja saya bahas sedikit agar kita jadi tahu bukan korban itu seumur hidup sekali. Jadi kalau itu mampu korban. Ya, saya tahadusan binikmah. Setiap tahun itu saya selalu berusaha korban kalau nggak di Aceh itu di pesantren saya di Cisarua. Dan saya selalu korban tuh kerbau, kerbau selalu saya korban. Nah, mungkin ini insyaallah bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang namanya tayamum kebetulan airnya nggak ada, ya bisa lanjut. Nah, sekarang kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hakikat dan sedikit berkaitan dengan korban mudah-mudahan maupun sedikit menjadikan berkah, menjadikan ilmu buat kita menjadi kelanjutan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa, ini Habib Muhammad meninggalkan beberapa kebiasaan yang diantaranya itu kita dianjurkan membaca manaqibnya Habib Umar bin Abdurrahman At-Tasyiburatif. Jadi walaupun kita baca sedikit, kita berharap rahmat taufik dari hidayah dari Allah SWT. Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas dikenal dengan Syekh Al-Kabir Al-Qutub, Syekh Al-Kibritul, Al-Ahmad, Al-Habib, Al-Azhar, Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas. Tentang kelahiran dan masa kecil beliau, Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas Syiburatif itu lahir pada tahun 992 Hijriah di kota Lisik yang tidak jauh dari kota Tarif, dari pasangan kedua orang tua soleh dan mulia, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Abdul Aqqas dan Syarifah Mujrah binti Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari. Kakek beliau Sayyid Agil bin Salim adalah saudara kembar Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim Shahibullah. Demikianlah sedikit, walaupun kita baca sedikit, mudah-mudahan mendapatkan berkah yang ada dari Allah.